Jika separuh dari populasi umat manusia musnah, apakah itu dapat mengurangi separuh rusaknya alam? Jika 99% populasi umat manusia musnah, akankah 99% polusi di muka bumi berkurang? Film ini mengisahkan tentang sekelompok makhluk asing berbentuk parasit menuju bumi. Parasit ini menginfeksi bagian sistem otak manusia untuk mengendalikan manusia tersebut. Tapi untungnya, ada salah satu parasit yang berkhianat dan ingin memusnahkan spesiesnya sendiri yang ditemani oleh seorang bocah SMA. Bagaimanakah alur film ini? Mari kita masuk ke pembahasannya dan Parasit Part 1 dimulai. Scene awal film diperlihatkan salah satu makhluk asing sampai ke rumah seorang murid SMA bernama Shinichi. Karena tengah mengenakan earphone, makhluk itu pun tidak bisa masuk langsung ke otak Shinichi. Namun, ia masuk melalui hidung. Merasa ada yang aneh, Shinichi pun melakukan perlawanan terhadap makhluk yang mencoba untuk menguasai otaknya tersebut. Tidak sampai di situ saja, perlawanan Shinichi mengakibatkan sang parasit hanya hinggap di tangan kanannya. Mendengar teriakan Shinichi, ibunya datang menghampiri. Pada mulanya, ibu Shinichi percaya dengan ucapan Shinichi. Dan akhirnya, ibunya beranggapan Shinichi terlalu keras menghidupkan musik dan menganggap Shinichi hanya mengigau saja. Ketika berangkat sekolah, Shinichi merasa ada yang aneh dengan jari tangannya. Sedangkan ibunya sedang menyiapkan sarapan untuk Shinichi. Ketika ibunya ingin pergi, Shinichi memberitahukan bahwa ada yang aneh dengan tangannya. Namun menurut ibunya, Shinichi hanya salah dalam posisi tidur. Di tempat lain, seorang manusia yang dimasuki parasit lewat lubang telinganya bertingkah aneh dan pada akhirnya dia memakan istrinya sendiri. Waktu berjalan menuju ke sekolah, Shinichi bertemu dengan teman masa kecilnya bernama Satomi. Dan tiba-tiba, tangan Shinichi bergerak sendiri dan memegang tubuh Satomi. Melihat hal itu, Satomi marah ke Shinichi dan meninggalkan Shinichi. Shinichi mencari informasi di internet. Kenapa tangannya bisa bergerak sendiri? Ketika dia mencari beberapa informasi, di tangannya muncul sebuah mata. Melihat hal itu, Shinichi ingin menyayat tangannya dan tiba-tiba tangan Shinichi berubah menjadi seekor alien dan membuat Shinichi ketakutan. Alien itu memberitahu Shinichi bahwa ia telah memakan tangan kanannya. Kemudian alien itu meminta Shinichi untuk mengajarinya berbicara. Sedangkan alien yang lain, mereka belajar berbicara melalui televisi, dan mereka juga bisa mengubah wajahnya. Keesokan harinya, alien itu membaca buku, tapi Shinichi menyuruhnya mengubah tangannya menjadi utuh. Namun alien itu belum mau, karena alien itu ingin belajar dan mau mengumpulkan informasi lagi. Alien tersebut sudah pandai berbicara, hanya mempelajari buku Shinichi dalam waktu semalam saja. Shinichi bertanya kepada alien tentang rumah sakit. Tanpa diduga, alien itu mengetahui secara detail tentang rumah sakit tersebut. Shinichi berniat untuk ke rumah sakit, memotong alien itu dari tangannya. Namun alien itu menolaknya karena alien itu hidup dari makanan sel yang ada pada tubuh Shinichi, dan jika Shinichi benar ingin memotong, maka ia akan langsung mati. Selanjutnya, Shinichi berada di perpustakaan. Alien itu sedang asik membaca buku, dan Shinichi menanyakan siapa nama alien yang di tangannya. Alien itu bernama Migi.
Migi ingin terus mempelajari ilmu dan kegiatan manusia yang ada di bumi. Shinichi yang berada di ruang kesenian digoda oleh Satomi. Teman-teman yang di sana meledek Shinichi karena Shinichi menggambar seorang gadis yaitu Satomi. Karena Shinichi merasa malu, akhirnya dia menghapus kembali lukisan tersebut. Di sisi lain, beberapa parasit telah berhasil menguasai tubuh manusia dan parasit itu menginginkan lebih. Shinichi dan Migi sedang berada di dalam bus. Tiba-tiba, Migi merasakan spesiesnya berada di sekitar mereka. Shinichi pun bergegas dan Migi menunjukkan jalan. Mereka melihat parasit lain yang lagi asik makan. Parasit itu menyadari kehadiran Migi dan memberikan sisa makanannya. Parasit itu kebingungan karena Migi tidak memakan otak manusia itu. Dan Migi menyuruh Shinichi pergi. Migi terus mendesak dan pada akhirnya parasit itu berusaha menyerang Shinichi. Karena Shinichi terpojok, Migi mengancam parasit itu agar tidak mendekat. Dan parasit itu mencoba mencelakai Shinichi. Karena membuat Migi kesal, Migi mengakhiri hidup parasit itu hanya dengan satu tebasan. Shinichi bertanya kepada Migi, mengapa ia diselamatkan? Padahal yang ditebas Migi adalah temannya sendiri. Migi tidak ada pilihan, karena jika Shinichi tewas, maka Migi akan tewas juga. Semenjak itulah Migi dan Shinichi menjaga satu sama lain. Beberapa saat kemudian, Shinichi telah sampai ke tempat kerja ibunya. Setiap hari, Shinichi dan ibunya pulang bersama. Di perjalanan mereka pulang, ibunya selalu membelikan bahan masakan yang disukai Shinichi. Di malam hari, Shinichi yang berada di kamar sedang berbincang-bincang dengan Migi. Shinichi ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa seekor parasit berada di tangannya. Migi menjelaskan bahwa spesiesnya Migi hanya mencari makan. Migi hanya mencari nutrisi dari darah Shinichi sebagai asupan makanan. Sedangkan parasit lain harus berusaha sendiri untuk mencari makanan dengan cara memakan manusia. Migi kemudian bertanya kepada Shinichi, mengapa Shinichi menentang untuk memakan manusia lainnya? Padahal manusia memakan daging juga seperti sapi, burung, ikan, dan yang lainnya. Sebagai perbandingan dari Migi, memakan manusia tidak buruk bagi parasit. Melainkan, Migi menganggap buruk kepada manusia karena memakan segalanya. Migi tidak meminta apapun dari Shinichi. Dia hanya meminta sedikit nutrisi Shinichi untuk hidup. Dan Migi akan selalu melindungi Shinichi dari apapun. Di sisi lain, para detektif dan polisi telah menyadari kehadiran Migi dan spesiesnya. Keesokan harinya, di aula sekolah, Migi memberitahukan Shinichi bahwa spesiesnya berada di sekumpulan orang itu. Ternyata, gurunya yang bernama Tamiya telah dikuasai parasit dan menyadari Shinichi adalah parasit juga. Di luar ruangan, terlihat Shinichi dan Tamiya sedang berbincang. Tamiya menyuruh Shinichi untuk tidak bertarung di tempat itu, karena akan menarik perhatian semua orang. Tamiya penasaran bahwa Migi berada di tangan Shinichi, dan Migi tidak mengambil alih tubuh Shinichi. Shinichi kebingungan mengapa Tamiya berada di sekolahnya. Apakah punya tujuan atau rencana terhadap semua orang yang berada di sana? Pembicaraan mereka terhenti karena Satomi mengintip mereka dari kejauhan. Mereka akhirnya memutuskan berbicara kembali pada saat pulang sekolah. Tamiya membuat sebuah kelompok dan mengumpulkan parasit-parasit yang telah menguasai manusia untuk penelitiannya. Tamiya membuat eksperimen sendiri. Dia sedang hamil anaknya Tuan E. Tamiya penasaran apakah anaknya akan menjadi parasit atau menjadi manusia.
Penelitian Tamiya membuat Shinichi dan Migi merasa bahwa Tamiya melakukan hal yang konyol. Parasit itu hanya ingin mengembangkan spesiesnya di bumi dan bisa bekerja sama dengan manusia pada nantinya. Mendengar pernyataan Tamiya, Shinichi langsung membantah dan itu membuat Tamiya marah. Tamiya mengancam Shinichi. Apabila dia mengacaukan rencana mereka, Tamiya akan menghabisi semua orang di sekolah Shinichi, termasuk Satomi juga. Migi memperingati Shinichi bahwa si E sangat berbahaya dan Shinichi harus berhati-hati dengannya. Di kediaman Tamiya, Shimada dan Tuan E sedang menyantap makanan. Di sana mereka berdua berubah menjadi bentuk parasitnya dan melahap makanan mereka. Tamiya tidak ingin memakan daging, melainkan hanya memakan makanan yang biasa dimakan manusia. Tamiya juga memperingatkan mereka bahwa jangan pernah mengganggu Shinichi dan Migi, karena mereka berdua adalah objek penelitian Tamiya. Di sisi lain, Shinichi dan ibunya sedang makan bersama. Ibunya selalu memanjakan Shinichi. Ibunya berpikir bahwa Shinichi telah berubah beberapa hari ini. Ternyata, Shinichi ingin terlihat dewasa dan tidak ingin dianggap seperti anak-anak oleh ibunya. Karena kejadian itu, ibu Shinichi merasa sedih dan kecewa atas perlakuan Shinichi. Shinichi berada di ruangan kesenian. Dia berbincang-bincang dengan Migi. Shinichi menceritakan bahwa ibunya selalu melindunginya dari umur 4 tahun. Tangannya yang melepuh menandakan bahwa dahulu pernah terjadi peristiwa yang tidak bisa dilupakan Shinichi. Karena pengorbanan ibunya selama ini, Shinichi merasa malu. Shinichi yang sekarang tidak bisa membantu ekonomi keluarga. Migi yang kebingungan merasa aneh dengan sifat manusia tentang pengorbanan orang tua terhadap anak. Ternyata lukisan yang dibuat Shinichi selama ini bukan Satomi, melainkan ibunya sendiri. Sepulang sekolah, Shinichi hanya memandang ibunya dari kejauhan. Tapi pada hari itu, Shinichi hanya pulang sendirian saja. Di perjalanan pulang, Migi memberitahukan bahwa ada spesiesnya berada di dekatnya. Ternyata, spesies itu adalah Tuan E yang ia temui kemarin. Migi merasakan niat membunuh Tuan E sangat besar. Migi menyuruh Shinichi untuk menghindari Tuan E. Shinichi akhirnya bergegas menghindari Tuan E. Tetapi, Tuan E tidak tinggal diam. Di sebuah lorong, Migi mencoba bernegosiasi dengan Tuan E. Tuan E mengetahui bahwa Migi ingin menghabisi satu persatu spesiesnya. Oleh karena itu, Tuan E menganggap Migi sangat berbahaya dan pertarungan terjadi. Parasit itu hanya menyadari serangan spesiesnya saja. Dengan keberanian Shinichi, akhirnya Tuan E ditusuk Shinichi dan membuat ia tidak bergerak lagi. Kelemahan dari parasit itu adalah tidak menyadari serangan dari manusia. Atas kejadian itu, Shinichi lari ketakutan dan menuju ke rumah. Di sisi lain, terlihat ibu Shinichi membeli daging cincang kesukaan Shinichi. Beberapa waktu kemudian, ibu Shinichi melihat Tuan E yang sedang sekarat di sebuah lorong. Pada saat di rumah, Migi menyadari bahwa ada parasit yang lagi mengikuti mereka. Parasit itu menuju ke rumah Shinichi, dan tanpa diduga, parasit itu adalah Tuan E yang telah berada di tubuh ibunya Shinichi. Shinichi tidak mempercayai itu dan mencoba berbicara dengan ibunya. Shinichi meminta maaf atas kesalahannya selama ini dan menyadarkan ibunya. Karena kesalahan Shinichi yang tidak mempercayai Migi, akhirnya Shinichi diserang oleh parasit dan berhasil menusuk jantung Shinichi.
Migi akhirnya melepaskan diri dan masuk kembali ke tubuh Shinichi. Beberapa hari kemudian, Shinichi akhirnya sadar dan melihat luka tidak ada di tubuhnya. Migi pun muncul dan menganggap itu adalah keajaiban. Shinichi pun kembali menangis dan merasa frustasi karena ibunya dikuasai parasit. Setelah itu, Shinichi berangkat ke sekolah untuk menemui Tamiya. Satomi selalu menunggu Shinichi di luar rumah. Shinichi tidak berkata apapun ke Satomi dan menyuruh Satomi untuk tidak mengikutinya. Pada saat menemui Tamiya, Shinichi meminta pertanggungjawaban atas kematian ibunya. Shinichi menggertak dan gertakannya itu tidak mempan bagi Tamiya. Tamiya hanya mengatakan semua kejadian yang terjadi adalah bahan percobaannya. Dan Tamiya tertarik kepada Migi dan Shinichi karena kekuatan Migi telah menyatu dengan Shinichi. Tetapi kesadaran tubuh Shinichi tidak bisa diambil alih Migi. Akhirnya, Shinichi yang penuh amarahnya bersumpah untuk mencari parasit E dan akan menghabisinya. Di sisi lain, pihak kepolisian menyadari sepenuhnya tentang parasit. Parasit itu berhasil mereka temukan di tubuh korban yang selama ini terjadi. Selanjutnya, Migi menyadari spesiesnya berada di antara kerumunan orang. Ternyata beberapa parasit telah masuk ke organisasi politik. Seseorang melakukan kampanye pemilihan wali kota dan tanpa diduga dia adalah seekor parasit. Migi merasa aneh dengan spesiesnya. Parasit itu telah berhasil berbaur dengan dunia manusia. Tamiya yang menjadi guru dan seseorang yang telah masuk ke dunia politik. Migi meledek Shinichi bahwa parasit akan menguasai dunia Shinichi. Shinichi membalas ledekan Migi bahwa apakah monster seperti Migi dapat melakukannya. Perbincangan mereka terhenti karena beberapa polisi datang ke rumah Shinichi untuk meminta informasi atas kasus pembunuhan di dekat rumahnya. Migi merasa terancam dan bersiap untuk mode penyerangan. Karena polisi tidak mendapatkan informasi, mereka akhirnya pergi. Keesokan harinya, Shinichi terkejut karena Shimada telah berada di sekolahnya. Kewaspadaan Shinichi meningkat karena ada dua parasit yang berada di sekolah tersebut. Satomi di sana yang tidak mengetahui apapun menyuruh Shinichi bersikap baik-baik kepada Shimada. Padahal, Shimada dan Tamiya adalah ancaman besar untuk Satomi dan teman-temannya. Beberapa waktu kemudian, Shinichi bersiap-siap untuk pergi mencari parasit E. Migi melarang Shinichi tidak melakukan hal yang gegabah. Saat ini, Migi tidak bisa sepenuhnya melindungi Shinichi. Pada saat Shinichi tertusuk dulu, Migi telah membagi selnya untuk mengobati Shinichi. Dampak buruk bagi Migi adalah Migi harus tidur 4 jam sehari. Pada saat Migi tidur, dia tidak akan terbangun dan Migi tidak mengetahui pasti kapan itu akan terjadi. Jika musuh muncul dan Migi tertidur, Shinichi harus lari dan menunggu Migi untuk bangun dari tidurnya. Dan tiba-tiba, penyakit Migi muncul dan ia pun langsung tertidur. Pihak kepolisian mengetahui cara untuk mencari parasit itu dan caranya adalah mencabut rambut mereka. Apabila rambut mereka bergerak, itu menandakan bahwa ia adalah parasit. Satomi mengejar Shinichi. Satomi ingin membuatkan makanan untuk bisa dimakan Shinichi pada malam hari. Shinichi kembali tersenyum karena bisa menghabiskan waktu dengan Satomi. Sepulang dari supermarket, Satomi melihat anak anjing tergeletak di tengah jalan. Shinichi mengambil anjing itu dan ternyata anak anjing itu telah tewas. Shinichi pun langsung membuangnya ke tempat sampah. Melihat hal itu, Satomi merasa aneh dengan Shinichi. Hati nurani Shinichi sepertinya telah membatu dan melihat sebuah mayat menjadi hal biasa bagi Shinichi. Satomi akhirnya pergi
dan Shinichi beranggapan bahwa Satomi pasti membencinya. Di sekolah, para guru mendatangi Tamiya. Guru di sana menanyakan bahwa Tamiya sedang hamil anak siapa. Semua guru mengetahui bahwa Tamiya tidak memiliki seorang suami. Akhirnya, Tamiya dipanggil ke ruangan kepala sekolah untuk dimintai penjelasannya. Tamiya diberhentikan di sekolah itu dan menuju ke apartemennya. Ayah dan ibu Tamiya telah berada di apartemen. Orang tuanya mengetahui Tamiya lagi hamil karena pihak sekolah memberitahu. Karena tatapan tajam Tamiya membuat orang tuanya ketakutan dan mencoba menelpon polisi. Karena terpaksa, Tamiya akhirnya mengakhiri hidup orang tuanya sendiri. Tamiya telah pergi dari sekolah dan ancaman lain masih ada, yaitu Shimada. Shimada mencoba berbaur dengan siswa lain dengan cara menjadi model untuk lukisan orang kesenian. Shimada mampu berdiri berjam-jam untuk dilukis oleh teman-teman Satomi. Ada salah satu siswi di sana mendekati Shimada, dan tiba-tiba rambut Shimada diambil sehelai oleh siswi itu. Siswi itu merasa terkejut karena rambut Shimada bergerak sendirinya. Akhirnya, seorang siswi di sana mengetahui bahwa Shimada adalah seekor parasit yang berada di tubuh manusia. Akhirnya Shimada menampakkan wujudnya kepada siswi-siswi di sana. Di ruangan lain, Migi merasakan niat membunuh Shimada yang sangat besar. Shinichi yang sedang berbincang dengan Tamiya ingin menghentikan ulah Shimada. Shimada yang telah berubah menjadi parasit berusaha untuk menghabisi hidup orang-orang di kelas kesenian. Satomi yang berada di sana mencoba melawan dan melemparkan air keras kepada Shimada. Satomi berhasil melemparnya dan membuat parasit itu kesakitan, serta menyerang di sekitarnya dengan cara membabi buta. Satomi menyuruh teman-temannya untuk lari dan Shimada berhasil memotong salah satu teman Satomi. Shinichi bergegas ke sana dan menyadari bahwa Satomi berada di ruangan itu. Shinichi histeris melihat teman-temannya dibabat habis oleh parasit Shimada. Shinichi ketakutan dan Migi menenangkannya. Shinichi pun memberanikan diri untuk lewat dan mencari Satomi kembali. Satomi yang bersembunyi dari kejaran Shimada akhirnya ditemukan. Shimada berhasil melukai Satomi dan Shinichi datang untuk menyelamatkan Satomi. Shimada kehilangan kendali, serangannya kepada Migi tidak membuat kerusakan yang fatal. Tamiya muncul dan marah terhadap Shimada karena Shimada tidak bisa merahasiakan jati diri parasitnya kepada orang lain. Tamiya akhirnya melemparkan sebuah molotov dan membuat ruangan itu meledak. Shinichi berhasil menyelamatkan Satomi dan pihak polisi mengamankan kawasan itu. Ternyata Shimada belum lenyap, dan ia menyerang semua polisi yang mengevakuasi tempat tersebut. Migi memberitahukan Shinichi bahwa Shimada pergi menuju atap. Shinichi akhirnya pergi menuju gedung sebelahnya dan memanah Shimada dengan panah besi. Shimada pun tewas dan Tamiya memberitahu bahwa dia akan menghilang untuk sementara waktu. Di saat itu juga, Shinichi mengancam Tamiya bahwa sejak awal Tamiya dan Shimada harus Shinichi lenyapkan. Jika Tamiya dihabisi sekarang, anak yang ada di kandungan Tamiya akan tewas juga. Tamiya terlihat sangat tertarik tentang apa yang akan terjadi apabila anaknya lahir. Apakah menjadi parasit atau menjadi anak manusia? Di akhir percakapan mereka, Tamiya memberikan alamat parasit E yang selama ini Shinichi cari keberadaannya. Tibalah saatnya
Shinichi menemukan parasit E yang berada di tubuh ibunya. Parasit E yang telah menyadari kedatangan Shinichi mengarahkan ke sebuah tempat. Shinichi menyuruh Migi untuk tidak memotong badan ibunya, melainkan hanya memotong kepala saja. Migi menyuruh Shinichi untuk mundur karena penyakit Migi mulai kambuh. Migi tiba-tiba mengantuk dan Shinichi mengatakan bahwa parasit E yang mereka cari selama ini ada di hadapannya. Karena Migi tidak tahan lagi dengan rasa kantuknya, akhirnya Migi merubah dirinya menjadi sebuah pedang. Parasit E menanyakan bagaimana Shinichi bisa selamat. Dan tanpa pikir panjang, pertarungan dimulai. Parasit E terkejut karena melihat Shinichi bisa mengimbangi kekuatannya. Shinichi tampak berbeda dari sebelumnya. Parasit E akhirnya terpojok dan ia merubah dirinya menjadi ibu Shinichi. Dan Shinichi pun terpengaruh. Di saat Shinichi lengah, parasit E menyerang Shinichi. Tanpa diduga, serangan parasit E meleset dan Shinichi berpikir bahwa ibunya lah yang selalu menyelamatkan dirinya. Beberapa saat kemudian, Migi terbangun dan bersyukur Shinichi baik-baik saja. Di tempat lain, terlihat parasit yang melakukan kampanye tadi berhasil menjadi wali kota. Perlahan-lahan, parasit itu berhasil memasuki dunia politik. Di kantor kepolisian, pasukan khusus telah berada di sana. Mereka membuat organisasi dan kelompok untuk membasmi parasit. Mereka menyebutnya perlindungan hidup manusia. Di akhir cerita, terlihat Tamiya sedang menonton prolog di awal video tadi. Di sana ada beberapa parasit yang sangat kuat sedang merencanakan misi untuk menguasai dunia. Tidak diketahui pasti bagaimana kekuatannya, dan itu pasti akan mengancam seluruh dunia. Shinichi pun bersumpah akan menghabisi semua parasit yang ada di seluruh muka bumi ini, dan cerita pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan alur ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.